Oke teman-teman, assalamualaikum. Kita ada di lapangan lagi guys, masih mau belajar manual mode. Ini cuacanya mendung teman-teman, sedikit gerimis, bisa dilihat di jok sadel motor saya itu ada air. Jadi sekarang masih jam 6 lewat, hari Jumat, masih setengah 7. Jadi kita ada di lapangan di sini, kita mau terbang lagi teman-teman, pakai mode manual. Jadi kemarin itu ada yang komentar teman-teman FPV, katanya settingannya dibuat, angkanya itu dibuat kecil supaya throttle-nya tidak sensitif. Jadi saya mau setting, semalam sudah saya setting untuk settingan gain expo nya dibuat kecil. Saya pasang SD card dulu. Oke, nah ini new-nya saya pakai ini teman-teman, gimbal protektor yang dari logam aluminium, supaya kalau crash gimbalnya aman. Terus di pinggirannya itu saya pasang semacam busa, saya lem supaya ada pelindung. Oh ya, di sini juga saya pakai ND filter nomor 16, tapi ini saya copot karena cuacanya mendung guys, makanya kayaknya terlalu gelap kalau pakai ND filter, makanya ini tidak pakai ND filter. Kita pasang baterai dulu, semoga saja bisa terbang lancar guys. Tapi ini propeller penutup yang bagian atas itu sengaja tidak saya pasang, soalnya berisik, suaranya terlalu berisik guys kalau pasang propeller yang bagian atas, propeller guard. Oke, sip. Ini masih di lapangan yang kemarin, cuma posisinya saya agak pindah sedikit. Kita taruh di sini dulu. Oke, kita record. Kita langsung switch ke mode manual. Kita take off pakai mode manual guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Oh, ternyata benar teman-teman, ini tidak begitu liar kayak kemarin. Jadi sticknya itu tidak sesensitif kemarin. Wah, mantap. Nah, oh ya, benar teman-teman, ini enak, settingannya enak, jadi tidak begitu sensitif throttle-nya. Oke, agak miring, cuma bagian throttle yang sebelah kanannya memang saya agak susah menyesuaikan diri karena tangan saya itu agak tremor guys, makanya sering kayak bergetar-getar begitu, jadinya tidak seimbang. Nah, ini agak miring, padahal ini tidak berangin teman-teman, butuh penyesuaian. Oke, kita terbang santai saja di sini, tidak begitu jauh. Mantap. Bisa dilihat di sini guys, di depan itu Gunung Gawalise diselimuti awan. Di depan itu ada gunung tinggi teman-teman, tapi tidak kelihatan karena ada awan yang menghalangi. Kita terbang agak jauh sedikit. Di bawah ini ada sawah-sawah. Jarak 200, jangan terlalu jauh juga, maksimal 300 meter. Wah, enak teman-teman, ini settingannya enak. Jadi kalau dibuat settingannya, angkanya dibuat kecil itu jadi tidak begitu sensitif guys. Soalnya kemarin di settingan yang kemarin saya kurang cocok, soalnya dia terlalu sensitif. Sticknya bergetar sedikit saja itu drone-nya sudah merespon. Ini enak,
jadi belajarnya bisa lebih cepat. Oke. Mendung guys, mendung. Kemarin sempat saya tes pakai ND filter terbang di siang hari matahari terik, itu hasilnya bagus. Cuma tadi ini karena mendung jadi saya copot untuk ND filternya. Mantap. Belum berani terlalu rendah juga. Saya terbang di ketinggian 20-15 meter supaya tidak, kalau terlalu rendah itu kadang nggak seimbang. Oke. Mantap. Kenapa saya terbang kencang? Untuk ini teman-teman, melatih respon kalau kita bermanuver berbelok seperti itu. Jadi nanti kalau sudah terbiasa kita bisa belusukan rendah. Oh ya teman-teman, ini mode attitude-nya masih saya aktifkan karena belum berani pakai mode full manual. Jadi nanti kalau sudah lancar kita aduh, crash guys, tadi terlalu menukik ke bawah. Oke, kita ambil dulu, tentunya tidak jauh. Ini guys, ya, kita taruh di sini. Oke, lanjut. Kita take off pakai mode sport. Tadi crash. Oke. Manual. Oke, mantap. Tadi bermanuver terlalu rendah kayaknya, nabrak daun. Untungnya enggak kena batu, soalnya di sini banyak batu guys. Oke, lanjut, kita belusukan lagi, kita terbang rendah. Cuma saya di sini belum dapat untuk ininya teman-teman, belum tahu mengatur ini sudut gimbalnya, kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Jadi makanya selalu saya gerakkan gimbalnya. Nah, ini tempat kita yang kemarin, posisi kita yang kemarin. Berkabut, ini masih pagi soalnya. Nyaris. Jadi harus terbiasa pakai tombol brake. Kalau kondisi darurat langsung kita tekan supaya dia berpindah dari mode manual ke mode normal. Baterai 28%. Kita terbangkan ke depan. Depan ini ada masjid teman-teman. Jangan jauh-jauh, baterainya 25%. Nah, ini minta RTH. Kita ganti baterai dulu guys.
Cuacanya mendung. Bisa dilihat di sana, mataharinya belum muncul. Oke, kita ganti baterai. Oke, lanjut. Uish. Karena saya keseringan main aerial mode manual, makanya saya kadang ini guys, kadang bingung, masih terbawa suasana, terbawa kebiasaan di mode aerial. Jadi stick sebelah kanan itu saya angkat tinggi-tinggi, jadi langsung melesat ke atas ketinggian 65 meter. Jadi ini namanya lapangan Rusunawa guys. Oke, kita bermanuver lagi. Tadi bermanuver ke bawah langsung nyerempet ranting. Ini lebih enak teman-teman daripada settingan yang kemarin itu. Ini lebih enak, tidak begitu sensitif. Jadi kalau sticknya bergetar sedikit itu tuh tidak begitu sensitif seperti kemarin. Jari cuma bergetar sedikit, drone-nya langsung merespon. Ini tidak seperti kemarin. Ini kita pakai baterai yang ketiga. Tadi sebenarnya sudah terbang satu baterai, cuma tidak saya record karena mau merasakan settingan yang saya pakai. Nah, ini pakai baterai yang ketiga. Kita habiskan baterainya. Ini agak ngeri-ngeri di bawah teman-teman, soalnya sawah-sawah itu banyak airnya. Kalau nyemplung di situ, waduh, wassalam. Mantap. Jadi Neo ini cocok buat teman-teman yang mau terjun ke dunia EPP. Neo cukup recommended, mengingat dari harganya kalau dibandingkan dengan drone-drone micin. Kalau kalian mulai bangun dari awal itu harganya mirip-mirip teman-teman. Jadi kalau kalian punya budget buat pemula EPP, mending ambil Neo guys, karena sudah digital. Gogglesnya yang bawaan Neo juga tidak begitu mahal, makanya cuma dia sayangnya katanya powernya kurang teman-teman. Meskipun saya tidak begitu tahu membandingkan karena saya belum pernah pakai ke EPP custom, cuma pakai Neo dan drone aerial, jadi saya tidak tahu bandingkan. Katanya Neo ini powernya kecil. Mantap. Aduh, mau hujan teman-teman. Ini sudah gerimis-gerimis. Kita habiskan saja sisa baterainya ini.
Jadi nanti kalau mau merakit FPV custom tinggal merakit drone-nya karena kita sudah punya goggles dan remote, jadi tinggal merakit drone dengan baterai siap terbang. Karena pakai RC FPV 3 ini bisa dikonekkan ke ini juga teman-teman, bisa diterbangkan untuk drone FPV custom. Jadi kalian tidak perlu beli remote lagi. Cuma kalau untuk long range kurang recommended. Mantap. Tapi kalau buat sinematik jarak-jarak 1 kilometer itu masih aman. Cuma kalau buat long range itu tidak cocok karena dia remote-nya connect-nya ke goggles, beda dengan remote FPV connect-nya ke drone. Sebenarnya kemarin saya mau cari ini teman-teman, waktu awal-awal mau main mode manual, mau cari prinsip dasar mode manual itu seperti apa, tapi saya tidak dapat di channel-channel YouTube itu. Teman-teman pilot-pilot FPV tidak ada yang bahas masalah itu guys, makanya saya agak bingung sebenarnya mode manual itu seperti apa bedanya dengan mode normal dan mode sport. Kalau dari segi speed itu jelas lebih kencang, tapi yang saya bingung itu prinsip mode manual itu seperti apa, agak bingung. Crash lagi guys, aduh. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja video kali ini. Sudah 2 kali crash, semoga saja ini masih aman. Oke, sepertinya aman. Jadi seperti ini saja videonya guys. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton Drone Jelajah Indonesia. Ini sudah hujan guys, saya mau balik. Sudah hujan. Terima kasih telah menonton Drone Jelajah Indonesia. Mohon beri like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.